Oke, kita langsung lanjut ke Bang Yoga. Bang Yoga langsung aja menanggapi tadi Bang Rey ada 2 poinnya, soal dugaan praktik politik uang, sama satunya lagi ini bagaimana memastikan bahwa tidak menggunakan fasilitas negara ketika kegiatan kemarin. Ya, kita tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak ada abuse of power. Nanti bisa dibuktikan seperti kata Mas Rey soal stroke yang beli di distributor dan segala macam, kita clear semuanya, tidak ada masalah karena kita mengetahui posisi strategis dan posisi krusial dari Kementerian Perdagangan yang juga ketua umum partai itu pasti akan disorot, apapun juga pasti akan disorot. Itu kita sadar karena selama masa kepemimpinan Pak Presiden Jokowi itu 6 kali di perdagangan jadi proses reshuffle itu. Jadi ini adalah merupakan kursi yang menjadi bagian penting dalam proses untuk menjaga kemandirian dan kedaulatan pangan sama. Yang kedua, di samping itu, ini bukan kampanye karena sekarang ini dalam proses menurut Undang-Undang Pemilu dalam proses verifikasi partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu. Kenapa saya katakan tidak kampanye? Meskipun pilihlah, itu kan sifatnya internal. Hanya melibatkan pengurus, basis konstituen, ya, dan simpatisan. Karena ini sifatnya internal, mengajak untuk memilih itu ya menurut saya karena ini ketua umum instruksi kepada basis dari ketua umum yang akan nanti dilanjutkan oleh saudara Putri karena secara undang-undang ini belum proses kampanye dan ini adalah jadi sesuatu yang kalau di Partai Amanat Nasional itu dan juga mungkin partai politik yang lain dalam proses konsolidasi internal partai jadi sesuatu yang biasa dan ini saya katakan tidak money politik karena apa? Karena ini adalah bukan kampanye, kalau money politik itu melibatkan masyarakat luas, karena ini adalah merupakan instruksi di internal partai politik, sehingga unsur-unsur untuk itu saya rasa tidak demikian. Tapi kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat bahwa memang betul-betul kami ini merupakan bagian dari proses yang ingin melakukan konsolidasi internal partai secara baik, dan yang kedua tetap jaga marwah pemerintahan agar tidak ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Nanti selesai seluruh pimpinan partai politik, ormas, dan yang lainnya juga bisa melakukan hal yang sama dengan minyak kita untuk membeli ke distributor, kemudian dibagi-bagi dengan harga yang lebih murah atau dengan gratis. Itu bisa dilakukan oleh seluruhnya, bukan hanya yang dilakukan pada saat ini saja dilakukan seluruh partai politik, ormas-ormas juga bisa melakukan hal yang sama. Intinya bahwa sesuai dengan keputusan dari Pak Presiden tetap menjaga harga minyak curah dalam kemasan Rp14.000 per liter atau lebih. Bang Yoga gini, kalau tadi Bang Yoga menyebutkan kan, ya ini akhirnya diserahkan ke masyarakat bagaimana penilaian. Nah penilaiannya kan permasalahannya gini, masyarakat akhirnya menilai gini, ini komoditi minyak goreng yang mengatur, yang sekarang punya kebijakan kan Pak Zulhas sebagai Mendak begitu ya. Tupoksinya memang di bawah dia gitu. Nah kemudian meskipun dibantah tadi hari Sabtu Minggu, kemudian ketua PAN ya di acara partai dan lain sebagainya, tapi kan orang melihatnya bagaimana ya? Ada kepantasan nggak sih Bang di situ gitu loh Bang? Melihat seperti punya akses yang jadi punya akses khusus untuk kepentingan partai begitu di sini Bang. Persepsi masyarakat saya rasa itu tidak salah, tapi tunggulah beberapa waktu kemudian nanti beberapa partai politik, beberapa ormas-ormas, ya kepemudaan, kemahasiswaan, dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Karena apa? Satu, sekarang ini pabrik-pabrik minyak goreng sudah banyak menyerap, sudah penuh tangkinya, sehingga CPO, CBS dari petani sawit itu tidak bisa diserap, sehingga solusinya harus ekspor salah satunya ke Malaysia. Kita ini punya produksi minyak sawit yang sangat luar biasa, tetapi ternyata petani sawitnya mendapatkan harga yang rendah. Nah, nanti ke depan kita akan berusaha agar
seluruh proses untuk program minyak kita itu bukan hanya milik Partai Amanat Nasional, tapi milik seluruh partai politik dan seluruh rakyat Indonesia termasuk ormas-ormas. Dan ini kan merupakan tahap awal dalam proses itu. Nantinya akan kita serahkan seluruhnya bahwa soal minyak curah dalam kemasan itu adalah bisa dimiliki oleh seluruh ormas, oleh seluruh partai politik. Gitu. Baik Bang Yoga, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Rey tadi. Menarik sekali Bang Yoga sempat menyinggung dikit tuh, katanya ya apapun yang kemudian dilakukan ini pasti mendapat sorotan. Nah, apa sih kemudian, apakah memang berbagai macam akrobatik yang dilakukan ini bisa mendapatkan keuntungan elektoral bagi partai atau seperti apa sih kalau Bang Rey melihatnya? Ya, kalau popularitas otomatis lah ya, karena sekarang menjadi perbincangan di semua kalangan gitu. Tapi apakah popularitas itu berefek terhadap kenaikan elektabilitas atau sebaliknya penurunan elektabilitas? Nah itu belum tentu bisa kedua-duanya terjadi. Sangat tergantung pada popularitasnya positif apa negatif. Kalau positif tentu ada efek kepada elektabilitas kenaikan partai politik gitu. Sebaliknya kalau popularitasnya negatif, ya tentu saja bisa berimplikasi terhadap menurunnya elektabilitas partai politik. Nah, tapi apa yang di luar soal itunya, yang kalau saya sorotin itu adalah soal praktek itu sendiri tidak layak dipertontonkan sebetulnya kepada masyarakat. Entah Anda mau menyebut belum ada tahapan pemilu gitu ya, kita belum resmi dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilu karena masih tahap pendaftaran administrasi gitu. Tapi Anda partai yang eksis di parlemen, itu nggak bisa dibantah. Gitu. Lalu menyerukan orang memilih orang lain dengan cara mengiming-imingi untuk mendapatkan sesuatu di luar visi misi gitu. Itu nggak patut, nggak tepat untuk dilakukan oleh siapapun gitu. Ini jadi menurut tidak tepat juga kita membangun entah itu popularitas, elektabilitas dengan tindakan-tindakan yang menciderai semangat demokrasi gitu. Nah, praktek politik uang itu harus diingat adalah salah satu ancaman terberat di dalam pelaksanaan pemilu demokratik. Oleh karena itu mestinya partai politik memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana masyarakat itu diajak terlibat dalam pelaksanaan pemilu, bukan karena iming-iming benda gitu ya, entah itu minyak goreng, entah itu sabun, entah itu kain, apa macam-macam, tapi karena memang mereka punya kemauan untuk mewakilkan aspirasi mereka kepada partai politik yang bersangkutan gitu. Itu menurut saya poin pentingnya yang sejatinya itu yang dicontohkan oleh Pak Zul, apalagi Pak Zul adalah ketua umum partai politik yang memiliki kata reformasi di belakangnya ya. Partai Amanat Nasional itu adalah partai amanat yang dilahirkan oleh reformasi gitu. Jadi praktek-prakteknya itu harus mencerminkan, memperlihatkan tindakan-tindakan reformatif gitu. Nah, tapi pola yang kemarin itu tidak bisa tidak per definisi itu kampanye, per definisi ya. Kedua, itu praktek politik uang per definisi. Tapi apakah itu melanggar atau tidak, biarkan nanti Bawaslu yang akan menentukan. Minimal Bang Rey, apa yang kita sajikan pagi hari ini sebagai saya, Vita, terus penonton gitu yang sebagai pemilih kan juga sudah bisa diedukasi gitu. Nanti kalau misalnya ada yang datang, ya udah kita pilih visi misinya ya. Bukan barang yang dibawanya gitu ya. Itu yang paling penting tuh. Bukan tentengannya. Gitu. Oke Bang Rey, terima kasih. Bang Yoga juga terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu.